Mendengar itu, Imam Abdul Awwal langsung nangis. Apa kata beliau? Lau arafta, kalau engkau mengenal aku, mazurtani, engkau tidak akan ziarahi aku. Kalau engkau tahu aibku, engkau tidak akan memandang keberkahan ada padaku. Lalu beliau nangis dan semua yang hadir nangis. Apa kata beliau? Kami dapat hadis, ribuan kali dapat hadis, tapi kalimat yang barusan kami dengar lebih kami suka dari semua hadis yang selama ini kami dengar. Baru sebutkan hadis. Dikasih makan nggak mau makan beliau. Kenapa? Sudah nangis duluan. Jadi majelisnya ahli qalbu dari dulu itu nangis. Dan Imam Abdul Awwal ketika sakaratul maut, murid-muridnya ngumpul. Apa kata salah satu muridnya? Gurunya ini zikir dalam kalbunya, tapi muridnya nggak dengar. Kata si murid yang agak kurang sopan, si muridnya dapat hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang sakarat la ilaha illallah. Wahai tuan guru, baca la ilaha illallah. Kata si murid. Apa kata gurunya? Aku sudah di dalamnya, ngapain kamu tegur-tegur lagi? Aku lagi asik, jangan diganggu lagi. Lalu terus menyebut Allah, ya Allah. Dan ketika Allah itu terus dibaca dan belum meninggal dalam keadaan menyebut ya Allah. Udah. Inti la ilaha illallah di mana? Allah. Kalau nggak ada kalimat Allah, ada nggak la ilaha illallah? Nah, inilah talqin pertama yang saya dapat dari guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin, yang tadi saya cerita di awal, yang ketika beliau wafat jadi hujan lebat. Apa kata beliau? Zikir itu intinya satu, Allah. Kan semua zikir Allah melahirkan la ilaha illallah paling tinggi, lalu bawahnya Allahu Akbar, lalu bawahnya Subhanallah, lalu bawahnya Alhamdulillah, lalu di bawahnya la haula wa quwwata illa billah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Maka kalau zikir nggak ada Allahnya, zikirnya hampa. Maka mulai dari zikir kolbu, insya Allah kolbunya selamat. Nanti Bapak bisa nangis, Pak. Ya. Ada lagi? Ini khusus majelis senior nih ya. Pantasan remisa buat majelis senior. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pagi ini dapat guru kolbu nih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Guru Bapak di samping, Pak. Ini saya kenal beliau 40 tahun yang lalu, Pak. Yang ahli kolbu beliau, Pak. 40 tahun yang lalu bersama beliau saya. Alhamdulillah. Ustadz Siregar. Ya. Beliau masih bujangan waktu itu, Pak. Ya. Sekarang istrinya masih satu, Pak. Satu, alhamdulillah. Ya. Putranya satu. Tadi saya sempat ngobrol sama beliau, luar biasa. Tolong, Pak, pada saat Pak Ustaz menemukan belajar kolbu itu, siapa cerminnya? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya bertanya itu, Pak, ya. Saya jawabnya dua. Tapi itu tergantung makomnya kita. Maka yang Bapak rasakan, yang guru Bapak katakan sebelumnya, itu belum tentu yang saya dapatkan. Oke? Kalau secara ilmu hadis, al-mu'min mir'atul li akhihi. Mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Itu secara hadis. Tapi secara ilmu kalbu, cerminan hakiki itu adalah nur Muhammadiyah, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah orang bisa bercermin. Orang bercermin ke Nabi itulah yang disebut bersanad. Kalau dia tidak punya cerminan ini, nggak punya sanad ini, dia tidak bisa memantulkan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa Rasulullah cerminannya? Karena Rasulullah yang paling lengkap mewarisi, dapat memantulkan semua asmaul husna. Ada masuk air putih, keluar air putih. Masuk nama Ar-Rahman, maka muncullah kesayangan Rasulullah ke semua umat. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muncullah Ar-Rahim, maka Nabi SAW mencintai. Itu surat laqad ja'akum Al-Bara'ah ayat terakhir, bagian dua terakhir. Wabil mu'minina raufur rahim. Wabil mu'minina raufur rahim. Kawan hal-halaj, tapi beda mazhab, beda tariqah. Namanya Imam Ash-Shibli. Beliau itu ketika wafat dapat kabar dari seseorang. Seseorang ini memuliakan imam ini. Lalu ditanya, dalam mimpi orang ini bertemu Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memuliakan si Shibli?
Apa jawaban Rasulullah dalam mimpinya?